Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Lando Benino. Selamat datang di channel saya, di channelnya yang mau belajar. Pernah nggak teman-teman guru semua menghadapi sebuah kondisi di mana ketika kamu mengajar, pelajarannya itu sangat membosankan sekali hingga berpikir kapan semua ini berakhir? Nah, biasanya hal yang seperti itu terjadi jika teman-teman guru semua kamu memberikan pembelajaran yang ya bisa dibilang monoton ya. Hari ini kita Zoom PowerPoint, besok video pembelajaran, besok PowerPoint, besoknya lagi video pembelajaran. Pembelajaran terkesan itu-itu saja. Hingga apa? Hingga kamu sendiri sebagai tenaga pengajar merasa pembelajarannya sangat membosankan. Apalagi siswa yang akan kita ajarin gitu. Nah, kali ini saya memberikan sebuah tips dan trik di mana kita akan mengkombinasikan Zoom dengan quizzes, di mana siswa bisa secara interaktif mengakses game pembelajaran yang telah kamu buat hingga membuat pembelajaran kamu tidak membosankan tentunya. Dan satu lagi, permainan yang akan dimainkan oleh siswa bersifat games edukasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Untuk mengakses quizzes, kamu bisa mengetikkan quizzes.com di kolom pencarian Google ya. Nah, jadi kita akan registrasi menggunakan Gmail yang sudah kita masukkan terlebih dahulu di Google-nya kita. Lalu kita akan pilih sign up yang ini, ya. Kemudian kita akan registrasikan menggunakan Google kita. Nah, jadi langsung aja kita pilih continue with Google, maka Quizzes akan otomatis meminta kita mau daftar dengan email yang mana nih gitu. Jadi pastikan kamu memilih email yang akan kamu gunakan seterusnya di Quizzes nanti. Jadi di sini saya akan langsung memilih aja ya, ini email saya Lando Benino. Kemudian kita cukup menunggu dan akan muncul pemberitahuan. Jadi di sini dibilang how are you using quizzes? Kamu mau pakai quizzes ini untuk apa gitu? Untuk personal, untuk bisnis atau untuk sekolah gitu. Jadi saya pilih aja ini personal ya. Next, kemudian kita tunggu quizesnya merespon ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman tampilan quizesnya nih. Nah, di video kali ini saya akan fokus membahas ya, create, membuat quiznya. Kemudian library adalah quiz yang sudah teman-teman guru buat semua. Sedangkan report adalah hasil dari siswa menjawab quizzes atau games pembelajaran yang telah kita buat dan telah kita bagikan. Jadi kita langsung aja. Nah, untuk membuat soalnya gampang banget ya di sini. Kamu cukup memilih create ya di sini. Kemudian di sini ada dua pilihan, quiz dan listen. Untuk listen, saya akan buat video yang tersendiri karena listen ini sebenarnya sangat menarik sekali ya di sini ya. Nanti di listen ini kita bisa secara interaktif, aktif berkomunikasi dengan siswa sambil bermain tuh nanti di sini. Nah, jadi kita akan fokus ke basicnya dulu ya. Kita akan pilih quiz terlebih dahulu. Nih, kita akan pilih quiz. Jadi di tampilan quiz, quizzes akan meminta kita untuk memasukkan nama quiznya nih. Apa nih yang mau kita masukkan? Contohnya saya mengajar di pelajaran TIK ya. Jadi kita masukkan quiz TIK pertemuan 1 ya. Jadi setelah itu kita akan pilih subjeknya. Kebetulan ada komputer. Kalau misalnya tidak ada subjek yang berhubungan dengan pembelajaran teman-teman guru semua, itu bisa dipilih more dan pilih others. Jadi kebetulan saya di sini ada ya komputer, saya akan pilih komputer nih. Oke, kemudian langsung aja kita klik next. Nah, kita akan masuk di tampilan dashboardnya untuk membuat soalnya nih ya, untuk membuat gamesnya agar siswa-siswa bisa bermain bersama ketika kita belajar di Zoom ya. Nah, jadi di sini ada setidaknya 6 contoh pertanyaan yang bisa kita berikan. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama itu ada multiple choice, seperti biasa ini adalah pilihan berganda. Kemudian checkbox ini adalah sebuah soal yang jawabannya siswa kita bisa memilih lebih dari satu. Fill in the blank ini artinya nanti siswa bisa memasukkan jawabannya di kolom yang kosong ya. Kemudian poll artinya polling. Jadi di sini sih sebenarnya menarik. Saya biasanya setiap pembelajaran saya buat di situ. Apakah pembelajaran hari ini menurut kamu, Nak? Kita bisa buat sangat menarik, kemudian menarik,
biasa saja kurang menarik tuh. Jadi nanti siswa bisa polling dia, polling tidak menarik misalnya. Jadi kita sebagai guru ya, kita bisa improve tuh nanti. Kita bisa improve, kita bisa lebih kreatif agar apa? Agar siswa-siswa kita bisa nyaman belajar dengan kita. Nah, jadi kita langsung aja ya. Oh, saya lupa nih, ada yang belum saya sampaikan. Di sini open ended ya. Di sini artinya ini soalnya tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah nanti. Contohnya misalnya tentang pendapat, tuliskan pendapat kamu. Nah, itu kan jawabannya benar semua ya. Nah, jadi saya akan mencontohkan 5 soal yang berbeda. Saya akan ambil masing-masing ya dari sini ya. Oke, kita langsung aja. Soal yang pertama itu adalah soal pilihan berganda ya. Di sini kita langsung masukkan soalnya. Saya akan masukkan soal yang sederhana aja agar tidak terlalu memakan banyak waktu ya. 1 tambah 1 sama dengan. Nah, setelah kita masukin soalnya nih, kita bisa masukin jawabannya. 1, 3, 4, 2 ya. Jadi di sini kita udah tahu jawabannya adalah 2. Lalu untuk memilih jawaban yang benar, itu kita bisa memilih tanda checklist di sini. Nah, nanti dia warna hijau berubah. Kemudian untuk waktunya itu kita bisa berikan per soal itu waktunya berapa tuh. Misalnya di sini teman-teman guru membuat, wah ini soalnya gampang nih. Jadi kita buatlah misalnya 10 second ya, 10 detik, kayaknya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 detik juga udah tahu jawabannya gitu ya. Kemudian kita pilih save. Nah, kemudian kita akan memilih lagi nih, mau buat soal yang gimana nih. Jadi saya akan contohkan yang kedua adalah soal model checkbox ya. Jadi checkbox ini adalah siswa bisa memilih jawabannya lebih dari satu. Contohnya yang bukan termasuk teknologi adalah, contoh di sini jawabannya misalnya pisau, kemudian sendok, kemudian manusia, kemudian di sini saya buat pohon, kemudian di sini saya buat smartphone. Kita pilih jawabannya yang bukan termasuk teknologi, manusia dan pohon. Karena apa? Karena manusia dan pohon itu tidak termasuk teknologi ya. Teknologi itu adalah ciptaan manusia nih, yang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kemudian langsung kita berikan waktunya ya, karena di sini masih gampang, kita berikan ya 20 detik lah gitu ya. Kemudian langsung aja kita pilih save. Kemudian kita masuk ke soal contoh berikutnya, yaitu fill in the blank. Jadi fill in the blank ini soalnya modelnya siswa akan mengetikkan jawabannya. Contoh, 1 megabyte sama dengan berapa kilobyte ya. Kemudian jawabannya 1 megabyte ini kan jawabannya 1000 kilobyte. Jadi nanti kan siswa kan beragam tuh masukinnya. Ada yang 1000 aja, ada yang dia ketik 1000 kilobyte, ada yang dia ketik 1000 KB. Nah, di sini Quizizz dia bisa memberikan opsi jawabannya nih. Contoh ya 1000. Jadi kalau misalnya siswa jawab 1000, ini udah benar. Jadi kita tambahkan 1000 KB atau 1000 kilobyte, disingkat ya. Kemudian kita tambahkan jawaban alternatif 1000 kilobyte. Atau kita bisa tambahkan lagi nih, 1000 nggak pakai spasi ya, kilobyte. Nah, kalau masih ragu, kita bisa tambahin lagi nih, 1000 KB. Nah, jadi agar lebih aman sebenarnya di sini teman-teman guru bisa tambahin di sini ya dengan catatan jawaban hanya angka gitu. Jadi nanti siswa yang nggak bingung nih, anak-anak kita nih, wah ini rupa jawabannya angka. Tapi kalau masih ada juga yang bingung, misalnya dia menggunakan kilobyte juga ujung-ujungnya, tetap bisa benar ya. Di sini kita akan buat lagi waktunya, saya naikkan ke 30 detik. Kemudian kita save ya. Next berikutnya adalah soal poll. Jadi soal poll ini adalah polling ya. Jadi di sini biasanya kita bisa menempatkan untuk mendapatkan pendapat siswa. Kalau saya biasanya sih, menurut kamu apakah pembelajaran hari ini menarik? Hari ini. Oke. Kemudian kita bisa berikan polling jawabannya, misalnya sangat menarik. Lalu kita buat di sini menarik, cukup menarik,
Nah, yang paling bawah nih, kurang menarik. Jadi siswa bisa kasih pendapat ke kita, wah hari ini pelajaran Bapak bosan banget ya, kurang menarik nih, biar bisa improve nih. Nanti siswanya pilih menarik gitu, kurang menarik gitu ya. Kalau pelajaran kita menarik, pelajaran Bapak ini keren nih, sip nih, sangat menarik, kembangkan terus Pak, oke, oke gitu ya. Jadi langsung aja setelah kita masukin, kita pilih. Kalau ini ya kita nggak usah buat panjang-panjang deh waktunya, agar mereka nggak bingung gitu kan. Maksudnya nggak bingung, milihnya itu kan kalau cepat langsung menarik gitu. Kita buat ini 10 detik aja, oke? Kemudian kita save. Dan yang terakhir adalah open ended ya. Jadi open ended ini jangan salah ya di sini teman-teman guru semua. Jadi kamu di sini masukinnya jawaban di sini benar, nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah. Itu contohnya sorry gitu, ini jawabannya benar semua nih. Jadi contohnya kayak soal pendapat ya. Tuliskan pendapat kamu tentang teknologi. Nah, nanti di sini si siswanya akan menuliskan pendapatnya dia gitu kan. Biasanya pendapat tuh ya semua benar, namanya juga pendapat gitu ya. Kemudian kita berikan, karena dia nanti di sini agak berpikir sedikit karena ini pendapat ya, kita berikanlah waktu sekitar 2 menit lah ya. Dia mikir loh, pendapat saya apa ya teknologi ya? Oh, teknologi seperti ini nih gitu. Oke, kemudian kita save ya. Kemudian kita sudah ada 1 2 3 4 soal. Nah, di sini nih soal pilihan berganda ini dia bisa kita manfaatkan menjadi soal benar dan salah. Contoh, benar atau salah? Salah nih. 1 ditambah 1 sama dengan 3 nih misalnya ya. Jadi jawabannya di sini benar, kemudian di sini salah. Jadi kita pilih nih jawabannya. 1 tambah 1 tuh jawabannya ya udah jelas 2 ya, berarti jawabannya salah. Kemudian kita atur lagi waktunya 10 detik ya, kemudian kita save. Nah, untuk mempublikasikannya, untuk mengirimkan soal yang sudah kita buat ini kepada siswa, itu pertama teman-teman guru bisa pilih publish ya, yang ada di sini. Kita pilih publish, kemudian setelah publish di sini kita bisa berikan mau menggunakan bahasa apa. Oke, kita akan gunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini kelasnya, saya akan berikan untuk kelas 6 ya, kelas 6. Kemudian ini public, private, atau ya pilihan lain. Tapi saya sih biasanya buat public nih di sini. Kita akan buat public. Kemudian kita pilih save. Lalu di sini akan muncul dashboard tampilannya ya, tampilan di sini. Kita akan mengirimkan ini kepada siswa. Caranya kita pilih assign. Jadi kita harus daftarin dulu nih quizesnya kita, agar apa? Agar muncul linknya nanti. Nah, caranya gampang, tinggal kita pilih assign homework yang ini. Lalu di sini ada muncul sedikit pengaturannya. Di sini adalah custom deadline, artinya batas sampai kapan nih batas pengumpulannya. Next, kemudian kita scroll ke bawah, di sini itu ada advanced setting, di sini dibilang general setting. Kalau yang ini kita harus pakai premium nih. Jadi kita nggak bisa gunakan yang adaptif ya. Kemudian general, ini kita berikan berapa kali siswa bisa mengulang soalnya gitu. Jadi kalau unlimited, siswa itu bisa terus-menerus mengulang ya. Kalau misalnya hanya 1 kali, di sini siswa kita wajib punya email. Tapi jangan khawatir, untuk yang unlimited, walaupun siswa mengerjakannya berulang, kita bisa tahu berapa kali dia ngulang. Kemudian misalnya contoh ya, soalnya udah kita posting, ternyata dia cuma benar 2, dia ngulang nih. Ya, kemudian dia ngulang yang kedua, itu benar 100, kita bisa mengambil jawaban yang pertama. Itu jangan khawatir ya di sini ya. Kita bisa kontrol penuh. Kemudian di sini adalah menampilkan jawaban ketika show answer during activity, artinya menampilkan jawabannya ketika mereka selesai memilih gitu. Kemudian di sini show answer afternya itu setelah gitu ya, setelah quizesnya selesai gitu. Nah, di sini ada advance activity settingnya, ini power ups, kemudian leaderboard. Leaderboard ini nanti kita bisa melihat siswa-siswa kita siapa yang paling cepat, paling tepat untuk menjawab soalnya kita. Nah, di sini bebas ya, kita bisa hidupin, bisa matikan, nggak aktifkan. Tapi biasanya sih saya nggak tampilkan. Nanti saya akan tampilkan ketika quizesnya selesai gitu ya. Kemudian ini di sini yang menarik ada redemption. Artinya gini nih, ini contohnya jika siswa memilih soal yang dia salah jawab nih, nomor 1. Nah, nanti dia diberikan kesempatan ya untuk menjawab soal yang salah gitu nanti. Dia ada dikasih kesempatan kedua kalinya agar dia bisa memperbaiki jawabannya. Tapi tentunya dia nggak akan bisa mengunggulin orang yang jawab benar semua gitu. Nanti di sini ada kalkulasinya.
Next, setelah kita sudah atur settingnya, kita langsung pilih aja assign yang ini. Nah, berikutnya Quizizz akan memberikan kita linknya, file via sharingnya. Kita langsung klik aja share link. Nah, link inilah akan muncul ya di sini, game link sudah di copy tuh nanti. Jadi di sini kita akan klik share link, dan share link ini kita akan langsung bisa bagikan di Zoom nih. Nah, kali ini saya akan tampilkan yang menarik. Saya akan tampilkan langsung di sini interaktifnya langsung ketika Zoom ya. Jadi jangan kemana-mana dulu nih, jangan keluar dulu. Saya akan langsung tampilin Zoom live-nya langsung ketika kita bermain Quizizz-nya sama anak-anak. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah tampilan Zoom saya, dan di sebelah kanan ini adalah tampilan Zoom-nya siswa ya. Jadi di sini siswanya saya buat namanya si Ayu ya. Nah, oke, jadi kita langsung aja membagikan link yang sudah kita buat tadi di Quizizz. Oke, jadi nanti di Zoom-nya si Ayu akan muncul nih di siswa kita di chat. Jadi nanti si siswanya tinggal mengklik link yang telah kita berikan kepada mereka ya. Jadi kita langsung aja klik linknya di sini. Kita tunggu dulu Quizizz-nya memuat. Nah, di sini sebagai informasi ya kepada teman-teman guru semua, ketika Quizizz-nya ini dimulai ya, di start, Zoom-nya teman-teman guru semua di sini nggak tertutup ya. Jadi di sini kita masih bisa berkomunikasi dengan siswa kita ya di sini. Oke, kemudian kita masukkan aja nama siswanya. Jadi nanti kita bisa menginformasikan kepada siswa-siswanya kita agar mereka memasukkan nama lengkap mereka gitu. Misalnya di sini saya buat Ayu ya. Ayu. Kemudian kita langsung mulai aja. Oke, jadi di sini kan pembelajaran kita bisa sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu sebenarnya di sini. Nah, jadi siswa nggak bosan tuh dengan kita. Ada variasinya gitu pembelajarannya ya. Jadi kita langsung start aja mulai. Oke, 3, 2, 1 ya. Oke, kita akan jawab yang bukan termasuk teknologi. Oke, manusia dan pohon. Next. Tuliskan pendapat kamu tentang teknologi. Di sini saya singkat aja. Teknologi adalah alat. Oke, next. Benar atau salah, 1 tambah 1 sama dengan 3. Salah, sudah tentu ya. Menurut kamu, apakah pembelajaran hari ini menarik? Sangat menarik sekali ya, karena di sini pembelajarannya nggak membosankan sekali ya. Oke, langsung aja 1 MB sama dengan 1000 kilobyte. Oke, dan yang terakhir 1 tambah 1 sama dengan 2. Setelah siswa menyelesaikan Quizizz yang sudah kita berikan, siswa tersebut bisa kembali lagi ke Zoom-nya dengan cara tinggal di back aja ya di sini, di back, atau kita langsung pilih langsung Zoom-nya di sini. Nah, jadi setelah itu siswa bisa langsung masuk dan langsung bisa melanjutkan diskusi dengan Bapak Ibu guru semua nih di sini ya. Nah, sampai di sini dulu tutorial yang saya berikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus channel saya, channelnya bagi yang mau belajar. Sampai jumpa semua.